Halo semua, kecantikan gadis suku Baduy tak perlu diragukan lagi. Umumnya memiliki kulit putih bersih tanpa noda, rambut yang hitam, bentuk wajah yang oval, tubuh yang ramping, dan juga memiliki guratan senyum yang begitu memikat. Banyak lelaki terpesona dengan gadis suku Baduy, apalagi orang-orang Baduy dikenal ramah pada siapa saja yang datang asal tidak melewati pantangan adat Baduy. Suku Baduy berada di Pergunungan Kendeng, Desa Kenekes, Kecamatan Luidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Siapa saja yang mendatangi suku Baduy akan disuguhi dengan pemandangan kecantikan wanitanya. Kondisi udara di kampung Baduy masih alami dan segar. Keaslian alami ini menjadi salah satu alasan mengapa wanita suku Baduy cantik dan bersih. Mereka memanfaatkan kekayaan alam yang ada di tempat tinggal mereka, yaitu Desa Kenekes, Kecamatan Luidamar, Kabupaten Lebak. Bagi kaum laki-laki yang ingin memiliki atau menikahi suku Baduy sekarang sudah bisa, karena orang Baduy membuka diri bagi orang luar, namun dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi baik oleh wanita Baduy sendiri maupun bagi pria yang melamar gadis Baduy. Pertama, harus diketahui lebih dulu tata cara dan proses pernikahan di suku Baduy. Proses cukup unik karena ada syarat yang harus dipenuhi. Terdapat 3 tahapan lamaran yang harus dilakukan oleh calon mempelai laki-laki untuk bisa meminang sang pujaan hati dari suku Baduy. Di antaranya, mempelai laki-laki beserta keluarga harus melapor ke pohon atau kepala adat dengan membawa daun sirih, pinang, dan gambir secukupnya. Selanjutnya, sirih, pinang, dan gambir dibawa ke rumah wanita yang akan dilamar. Kedua, membawa cincin yang terbuat dari baja putih sebagai mas kawin. Dan ketiga, membawa alat rumah tangga dan baju untuk calon mempelai wanita. Setelah semua proses dilalui, maka diadakanlah pernikahan yang hanya boleh dilakukan pada bulan ke-5, ke-6, dan ke-7. Penanggalan ini berdasarkan pikuku aturan-aturan yang sudah digariskan oleh leluhur. Pada prosesi pernikahan, mempelai laki-laki akan mengucapkan kalimat syahadat seperti ijab kabul disaksikan oleh naib sebagai penghulunya. Ijab kabul pun dilakukan 2 kali untuk Baduy luar, namun untuk Baduy dalam hanya dilakukan sekali saja. Suku Baduy luar akan melakukan ijab kabul sesuai dengan ketentuan negara dengan menggunakan syarat di kantor KUA. Setelah melakukan ijab kabul di KUA, suku Baduy luar akan melakukan ijab kabul lagi sesuai dengan adat mereka. Hal ini tidak berlaku bagi suku Baduy dalam. Mereka hanya melakukan ijab kabul pernikahan secara sakral menurut ajaran Sunda Wiwitan yang sudah ditentukan secara turun-temurun. Bagaimana dengan orang luar yang ingin menikahi gadis Baduy? Gadis Baduy bisa saja menikah dengan orang luar. Resikonya, gadis tersebut harus keluar dari Baduy. Mengingat di Baduy memiliki adat dan agama yang sangat kuat, sementara di luar tergolong bebas. Tapi masih ada sebagian orang Baduy melarang anak gadisnya menikah dengan orang di luar Baduy. Syarat orang luar menikahi gadis Baduy cukup berat. Pertama, jangan pernah mempermainkan gadis-gadis Baduy, karena konsekuensinya sangat berat dan si gadis Baduy akan tersiksa. Untuk Baduy dalam, ada 6 persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak luar jika ingin melamar anak gadis mereka. Di antaranya, harus menyiapkan kain putih, minyak menyan, pisau, tikar, dan bokor. Untuk kain, si calon pengantin harus menyiapkan kain putih sepanjang 4 atau 2 meter. Setelah semua itu diterima, maka lamaran tersebut akan berlanjut ke tahap selanjutnya, yakni ijab kabul, nikahnya secara adat Baduy. Misalnya, calonnya Islam, maka nikah secara Islam. Setelah menikah, maka sepasang pengantin tersebut tak boleh menetap di Baduy dalam. Keduanya harus keluar termasuk anak keturunan mereka kelak. Kalaupun berkunjung, hanya diperbolehkan 2 malam saja. Sebutan Baduy diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat tersebut. Hal itu berawal dari sebutan para peneliti Belanda yang mempersamakan mereka dengan kelompok Arab Badawi yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah atau nomaden. Kemungkinan lain adalah karena adanya Sungai Baduy dan Gunung Baduy yang ada di bagian utara di wilayah tersebut. Mereka sendiri lebih suka menyebut diri mereka sebagai orang Kenekes atau orang Kanekes sesuai dengan nama wilayah mereka, atau sebutan yang mengacu kepada nama kampung mereka seperti orang Cibeu. Suku Baduy menggunakan bahasa Sunda untuk percakapan sehari-hari. Sebagai bagian dari etnis Sunda, suku Baduy memang menggunakan bahasa Sunda Banten sebagai bahasa sehari-hari. Ini digunakan pada hampir seluruh masyarakat Baduy, baik itu di Baduy dalam maupun Baduy luar. Namun di dalam perkembangannya, sejumlah orang Baduy sudah bisa berbahasa Indonesia. Beberapa bahkan cukup mahir berbicara menggunakan bahasa Inggris. Ciri khas suku Baduy dapat diamati dari cara hidup serta hasil budaya yang masih dapat diamati hingga saat ini. Salah satunya adalah rumah adat suku Baduy, yaitu Sulah Nyanda, yang merupakan bangunan berbentuk panggung dengan bahan kayu bambu serta atap ijuk atau rumbia. Ciri orang Baduy sendiri terbagi menjadi 2, yaitu suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Suku Baduy dalam masih memegang teguh adat istiadat dengan menolak adanya teknologi dan mempertahankan cara hidup yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Jika diamati, suku Baduy dalam sehari-hari kerap menggunakan baju dan ikat kepala berwarna putih yang melambangkan kesucian.
Sementara suku Baduy luar diperbolehkan menerima teknologi dan cara hidup masyarakat modern untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya. Dalam kesehariannya, suku Baduy luar kerap mengenakan pakaian serba hitam dengan ikat kepala biru. Masyarakat suku Baduy, terutama Baduy dalam, bermata pencaharian sebagai petani atau penggarap ladang serta memelihara ternak. Sementara para perempuan Baduy memiliki keahlian menenun dengan tenun halus untuk pakaian dan tenun kasar untuk ikat kepala serta ikat pinggang. Nah, itulah beberapa fakta unik tentang suku Baduy. Semoga bermanfaat.